Salam ngedut, ngerupi bareng si gendut. Nah, oke. Saat ini gue lagi ada di Mall Balai Kota Mall Tangerang. Di sini tuh ada Mega Gym Starfit cabang kedua yang kemarin gue bicarakan dengan member gue yang ada di Grand Paragon Mall. Nah, seperti biasa, gue nggak sendirian ya. Gue bakalan ditemenin dengan Pak Iko selaku manajer Star Kids. Pak Iko, apa kabar? What's up bro? What's up? Baik ya. Baik dong. Pak Iko, ini ngomong-ngomong nih Star Kids ya. Yes, Star Yang Kids. kita orang tahu dan gua tahu kan Starfit nih. Kok bisa jadi Star Kids nih? Gimana nih ceritanya nih? Gua jelasin nih. Jadi gua datang ke sini karena undangan dari owner kita nih. Oh gitu, wah keren nih. Namanya Pak Victor sama Pak Andi. Awalnya Undangan pernikahan nih? bukan. Oh bukan. Sunatan. Oh tuh. Oke, terus lanjut. Nah, jadi gue diundang sama mereka berdua untuk ngasih konsep baru nih yang lebih fresh di dunia bisnis terutama untuk programnya masyarakat setelah pandemi ini gitu ya. Kalau mungkin lo tahu kan selama ini fitness tuh cuman buat dewasa ya. Iya Dewasa, betul. ya. Yang kita tahu dan orang-orang tahu Starfit Indonesia itu ya mega gym dewasa gitu. Sekarang gue update nih. Sekarang kita tuh ada yang namanya program anak-anak juga kan. Namanya Starfit Kids. Oh, Starfit Kids. Jadi disingkat jadi Star Kids. Yes, itu betul. dia. Star Oke. Kids. Nah, Star Kids sendiri itu kita punya banyak genre, banyak kegiatan, banyak olahraganya. Kalau misalnya lo tahu ya, ada yang namanya gimnastik tuh. Gimnastik anak lo kayang-kayang, loncat-loncat, gelantungan. Gue tahu. Gue kayak pernah lihat di YouTube itu kayak yang di luar negeri gitu ya. Ya, itu kayak di luar-luar. Karena memang di luar negeri itu, Hen, orang-orang sudah lebih aware sama pendidikan keolahraga, Hen. Dari kecil, Hen. Lo lihat, Indonesia tuh mulai seriusnya kapan sih? Pas SMP atau SMA? Ah iya benar. Di luar sana, mereka dari TK, Hen. Dari kecil, Hen. Mereka udah dilatih. Dan baru-baru ini nih, baru masuk tahun-tahun 2005, 2007, sudah mulai happening yang namanya dunia bisnis anak-anak. Oh keren. Kasian kan kita baru aware. Nah sekarang gua sih pengen ngasih tahu ya ke semua orang, ternyata tuh kesehatan itu nggak cuma buat dewasa, buat anak-anak juga bisa bro. Benar. Itu gue setuju sih. Berarti untuk konsepnya nih untuk anak-anak nih, kan untuk dewasa sangat beban. Betul. Ya untuk anak-anak seperti apa? Dari umur berapa juga sih biasanya? Oke, gue jelasin ya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak kan banyak yang nanya, Pak, anak-anak nanti badannya pendek dong Pak. Anak-anak nanti ngangkat beban dong Pak. Setuju. Kasian Pak, tulang pertumbuhannya. Enggak kayak gitu cara konsep berpikirnya. Kita menstimulus dia punya badan ya, tulang semua segala macam dengan kekuatan dia sendiri. Contoh gitu. nih, kayak gimnastik itu kan kesannya gym, bukan. Gimnastik itu adalah mother of sport kan, jadi induk cabang olahraga. Yang dibuat dari kecil gitu, dibangun dari kecil gitu. Betul, kita bisa mulai dari umur 1 tahun, Hen. Bayangin umur Dari 1 tahun? 1 tahun, Hen, baby, dari umur 1 tahun. Ngapain 1 tahun? Ngerangkak kagak, Hen, kagak. Ciluk pak gitu. Oh bukan gitu, ya kan? Celingak. Bukan ya. Oke. Jadi gimana gitu cara latihan Jadi lebih gini, spesifik? kalau baby ya, gue ceritain, baby itu berfokus untuk yang namanya motorik halus, Hen, sama motorik kasarnya. Motorik halus tuh ngapain? Karena anak-anak baby kan cranky, Hen, suka nangis. Terus habis itu ya ada program di mana anak-anak baby tuh kayak ngerasa nggak penting ikut-ikut salah. Nah, anak-anak yang kita stimulus dari sejak dini nih, dari umur 1 tahun seperti ini, latihannya kayak ngapain? Digelantung-gelantung, Hen. Digelantung-gelantung. Fungsinya buat apa? Nah, itu untuk kekuatan upper strength. Badan kita untuk pertumbuhan supaya maksimal, apa yang perlu kita lakukan? Kita asah kan? Benar. Kita latih kan? Enggak, soalnya kalau misalkan kita orang awam nih kayak gue gue nggak mengerti tentang stangkit. Lu bilang ngegelantung-gelantung itu buat apa ya kan gitu. Nah itu bayangin kegiatan yang digelantung itu upper strength. Apa yang anak-anak yang nge-grab tangannya ini latihan untuk semua jari-jarinya tangannya itu untuk menstimulus yang namanya cengkeraman, Hen. Terus yang kedua, dengan dia digantung, ini tulang tangan ini kuat, Hen. Tulang tangan ini kuat karena bagus untuk pertumbuhan maksimal tulang tangannya. Ngerti. Terus habis itu upper body-nya, bagian atasnya juga pertumbuhannya maksimal. Dan tentunya, Hen, itu didampingi sama orang tua, Hen. Oh, enggak kita gelantungin anak kita sendiri, gelantungan gitu. Enggak ngerti, Hen. Gua ngerti sekarang. Kenapa Tarzan itu jago?
Itu kan Tarzan luar negeri doang, ngegantungan gitu. Bukannya X. Oh bukan ya begitu. Bukan Tarzan itu. Jangan sampai yang X. Oke, kita lanjut nih, Pak Eko. Kenapa sih lu bisa tiba-tiba ditunjuk jadi manajer Star Kids? Apa sih latar belakang lu dari mana nih? Oke. Gue balik lagi Hen. Tiba-tiba nih. Tanggal 9 atau 8 Agustus 2020 ada telepon masuk hari Jumat jam setengah 12 siang. Gue lagi mau sholat Jumat kan. Ada telepon masuk. Halo, Pak Iko ya. Awalnya gue kira kartu kredit ya. Gue kira kartu kredit. Perkenalkan saya Victor. Saya dari asuransi. Bukan. Nama saya Victor. Boleh kita kenalan gitu. Jadi tiba-tiba gue dapet telepon nih dari owner. Yang gue kira tadinya awalnya asuransi atau kartu kredit. Peace bos. Peace. Bukan. Nah, akhirnya dikira kartu kredit. Jangan dipotong kok. Jadi potong kok gaji kok udah. Lanjut. Nah, lagi ditelepon terus itu buat WhatsAppan, gue bilang sorry gue lagi sholat Jumat. Akhirnya gue ngobrol dalam artian dia kenalannya kayak tiba-tiba blind date gitu loh, tiba-tiba WhatsApp dari mana nggak jelas segala macam ya. Habis itu gue tanya dapat nomor saya dari mana ya, gue gituin kan. Ini gue cerita nih dari jauh-jauh nih. Dapat dari mana? Oh dari ini segala macam ya, nggak tahu ya. Saat itu memang gue lagi nganggur gue baru aja mutusin resign dari perusahaan gue yang udah gue abdi sekitar 8 sampai dengan 9 tahun ya. 8-9 tahun gue ngabdi. Di mana tuh? Tapi depannya aja, belakangnya bla 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 aja. Okay. Depannya namanya. Depannya rock, belakangnya bintang. Bla, bla. Oke. Depannya rock, belakangnya bintang. Itu gue tahu itu tempat yang terkenal juga untuk anak-anak ya. Untuk latihan anaknya dikhususkan kalau nggak salah. Tapi lu bawa konsep dia itu ke Star Kids atau di Star Kids ini? Gua lebih tepatnya ngadopsi nggak bawa Gua 8 tahun itu pionir Gua pionir. Gua yang sebelumnya klubnya cuma 2 cuman ada di cabang A sama cabang B. Sekarang dia udah punya cabang sampai L sampai cabangnya 11 Wah, dan hampir seluruh semua staffnya mereka itu dulu mantan anak gua Itu lu pegang semua? Nah, gue pegang sih, gue ajarin. Kalau pegang bingung tuh, lu pegang satu gedung, gimana cara pegangnya? Gitu. Itu beda konsep. Oke, lanjut. Nah, jadi gue dari awalnya ngabdi awalnya gue ngabdi, gue pakai hati, gue pakai cita-cita, gue pakai ilmu. Akhirnya gue berpikir, kayak gue mesti pindah nih karena gue ngelihat bukan bisnis anak-anaknya yang nggak jalan, tapi apa yang gue lihat saat itu karena kebetulan saat itu istri gue lagi hamil gue lagi BU dalam artian butuh BU, gue butuh kerjaan yang benar-benar mau bayar gue maksimal enggak dapat tawaran itu bagus realistis dong. Okay. Realistis. Kalau kata CEO gue dulu tuh di depannya rock belakangnya bintang. Jadi gini, di sini adalah free market lo bisa pilih mana aja, lo boleh kemana aja. Iya, berdasarkan dia juga ngomong begitu, gue sikat. Free market bos, dapat peluang, dapat kesempatan, dapat tawaran, sikat. Jadi nggak ada salah lo ambil gitu ya. Sikat. Karena beda konsep. Jadi konsep yang lo bawa pun di sini juga nggak benar-benar sama, tapi ada yang lo upgrade di sini gitu ya. Gue original Pak. Nah, yang sebelumnya, sorry gue tambahin sedikit. Yang sebelumnya mungkin ya di sana sudah berbaku segala macam. Beberapa ide nggak sempat keluar. Ide gue di sini diterima dan gue bakal kembangin di sini Ini bakal ngebom Pak. Berarti kan lu kan baru istri baru ngelahirin nih. Berarti anak wajib juga di sini dong. Masih merah Pak. Masih berapa 40 hari. Oh 40 hari. Berarti tunggu berapa? 1 tahun berarti minimal ya? Minimal ya. Gue sih nyaranin kalau untuk anak-anak yang tepat tuh dimulai dari usia 1 tahun lah 1 tahun. Karena memang orang tua yang punya baby di umur 1 tahun itu butuh olahraga butuh ke mall butuh refreshing capek. Benar juga ya. Bosan di rumah. Bosan di rumah gitu-gitu aja. Lihatnya dapur ya. Iya, dapur nenenin lagi. Liatin suami juga. Suami kadang siapa tahu istrinya bosan lihat suami kan. Liatin cowok lain. Gitu juga enggak gitu ya. Enggak. Di sini Faiko, gua denger nih dari intel gue di luar. Sedap. Ya, gua banyak intel gendut. Iya. Teldut. Boleh. Nah, dari intel gue nih, gue dengar Pak Iko nih latar belakangnya keluarganya itu hukum semua nih. Gimana ceritanya bisa jadi
manajer marketing Star Kids. Oke. Nah ini gue agak bingung nih. Mungkin keluarga nyesel kali ya nyekolahin lu gitu ya, Pak. Lu ujung-ujungnya jadi marketing gitu ya. Gue sedih aja gue sekolahin lu tinggi lu. Tapi bener itu bener. Lu sarjana hukum bener. Gue sarjana hukum ya. Gue sarjana hukum. Gue lulusan dari kampus yang ada di Pulau Mas tuh. Depannya Jaya, belakangnya Baya. S1 ya. Bayar. Kredit. Oh, wow. Nyicil ya. Makanya lulusnya lama ya. 5 tahun. Kalau misalkan bahasa gue juga D3 ya kan. Cuma kalau misalkan bahasa temen gue mahasiswa abadi lu. Mahasiswa abadi. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Gue alhamdulillah lulus ya. Dengan bener. butuh perjuangan sedikit gitu. Lebih ya. lama sedikit ya. Dan sedikit bayar lebih banyak. Betul. Gitu. Oh, bener. Buat yang ngerjain gue skripsian. Gue nyuruh orang itu. Oke. Jadi kita lanjut nih. Nah, ini dengan adanya konsep Star Kids untuk anak-anak di Mall Balai Kota, yang seharusnya Star Kids itu yang di cabang pertama yang kemarin gue interview sama member gue yang di Paragon, itu kan untuk dewasa. Konsepnya akan berbeda apa sama nantinya? Nah, khusus di Mall Balai Kota, guys, ya. Khusus di Mall Balai Kota, kita punya dua konsep di mana dewasa dan anak-anak itu digabungin di dalam suatu tempat, yaitu Star Fit Mall Balai Kota ya. Bener-bener satu tempat? Di dalam satu tempat tapi beda ruangan dong. Oh, beda ruangan, oke. Kita punya space, itu lebih safety ya. Kita punya space itu kan 3.000 meter persegi ya. Jadi ada 2 rumah lah ibaratnya. Lo masuk satu pintu tapi ada 2 rumah. Rumah yang sebelah kiri buat anak-anak lo, rumah yang sebelah kanan buat lo olahraga. Jadi lo bayangin, lo satu keluarga bisa olahraga semua di Star Fit Mall Balai Kota. Ada di Star Fit yang ada. Wah, ini keren banget sih kalau misalkan gue pikir ya. Jadi dibanding orang tua yang zaman sekarang itu cuma di rumah, kasih makan, ajak main di jalan, lebih bagus dia di Star Kids untuk ngajarin gimana cara olahraga sambil bermain, plus membaguskan postur tubuhnya dia gitu ya. Memaksimalkan perkembangan motoriknya, motorik halusnya, motorik kasarnya gini ya. Karena jujur ya, gue motorik halus itu berarti yang udah dicor, dihalusin gitu ya? Bukan. Bukan. Diaci ya. Diaci. Jadi kalau halus itu lebih ke arah dimana yang namanya daya ingat. Untuk happy life. Itu kan motorik halus ya, dimana anak-anak tuh harus mesti happy. Sekarang lu bayangin kita 1 tahun pandemik di rumah aja, sekolah daring segala macam, bosan banget. Kita yang dewasa aja bawaannya pengen joget terus ya kan setiap malam. Jogetnya gimana nih ya? Oh iya, kita sensor ya. Permasalahannya banyak yang tutup. Iya. Tutup. Ada kok yang buka itu terselubung. Oke. Nah, lu bayangin anak-anak aja dewasa aja bete, apalagi anak-anak ya. Nah, tempat yang tepat karena menurut WHO ya, gue nggak soto ini menurut WHO ya, penyakit tertinggi di 2021 ke atas adalah penyakit mental penyakit mental, karena mental itu kan penting ya buat fondasi dasar kita, punya diri, punya jiwa. Kalau mental kita udah kena tipis-tipis bahaya hampir gila. Nah gitu. Sekarang yang dicari sama semua orang adalah lifestyle, dan tentunya lifestyle yang sehat dan aman, dan satu keluarga bisa gabung semua nih. Future weight. Berarti emang ini bukan sekedar kata-kata gitu. Bukan dong. Emang ada artinya untuk kedepannya seperti itu. Betul banget. Kita membuka bisnis ini nggak main-main, Pak, Bu. Oke. Di sini gua sih sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih dari Instagram gua, tapi handphone gua sebentar gua ambil dulu lagi di tas nih. Nah, nih gua ada pertanyaan dari Instagram gua nih. Ini dari calon member yang belum join ya. Sama yang sudah join juga ada. Nah, tapi gue bacain satu-satu aja. Yang kebetulan nggak dibaca semua. Dan ini dari Astaji. Dia nanya, Bro Hen, kapan buka Bro Hen? Gitu. Kapan buka tuh? Ini Astaji apa Astaga nih? Astaga boleh lah. Boleh. Astaji. Yang kita sih komit dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan kita buka gitu ya. Tapi gue dapat informasi nih dari gue punya atasan tentunya. Februari Maret kita buka lah. Februari Maret ya. Berarti gini. Bisa Februari akhir seperti itu ya. Betul. Kenapa sih kita juga punya trik dong. Kenapa bukannya di Februari atau kan ini lagi
lagi pada fokus ke vaksin nih. Kita selesaiin dulu vaksin, sambil ngebangun selesai vaksin selesai, hidup sehat kita mulai. Februari Masuk Maret akal sih ya, masuk akal harus ya. dong. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini ada lagi dari Rani Deni. Ini namanya cewek sama cowok nih, gue bingung nih. Mungkin dia kembar ya? Mungkin Kembar ya? satu akun jadi dua gender cewek Oh, cowok. posesif. Maaf ya Rani ya. Posesif lo. Nggak tahu kita. Posesif Rani sama Denny nih. Kembar ya. Oke, nah dari gini pertanyaannya. Ini untuk Starfit yang di Borderland, sama gak sih sama Starfit yang di Balai Kota sekarang? Waduh. Tuh, Starfit modelnya emang pernah ada? Gue baru dengar dari pertanyaan. Oh, berarti emang beda ya, gitu? Enggak ada. Kita Starfit cuma satu di Mall Balai Kota. Sama di Grand Paragon? Iya. 2 berarti dong? Cabangnya, tapi Starfit hanya satu pak. Kalau cabang 2, tapi kalau nama perusahaan Starfit 1. Oh, berarti nggak ada yang lain ya, Nggak gitu. ada. Rani nggak ada yang lain, Borderland beda, gitu Denny ya. nggak ada ya. Denny gue 1 atau 2 juga lo, hati-hati lo. Oke, ini pertanyaan lanjut dari Didik nih. Didik ya. Didik 888. Wih, ini jago main togel biasa kalau 88 nih. Nama panjangnya pendidikan. Dan, ini pertanyaannya seperti ini. Bos Hen, Bro Hen, jangan telat dong Bro Hen, jangan telat lagi dong. Udah nggak sabar nih buat nge-gym. Wah, ini bukan pertanyaan namanya nih. Ini bukan pertanyaan nih. Request ya? Tenang, nggak bakal telat lagi. Kita kan masih tetap berjalan kok. Nah gini, gue kasih tahu sedikit. Kalau pertanyaan telat, kalau pertanyaan kapan buka, kita ngerti. Capek juga bro kerja di dalam booth bro. Benar. Capek bro, yang pertama. Terus yang kedua, mohon maklum, ini terjadi di global pandemik. Global ya, gue bilang bicara global, bukan Indonesia doang yang ngerasain, bukan Tangerang doang Hen yang ngerasain, seluruh dunia. Seluruh Hen. dunia ya. Kenapa sih kita, kalau gue bisa bilang telat, yang pertama, yang kerja di atas kan pasti dibatasin Hen sama mall Hen. Itu emang bener ada ya? Pasti berarti? dong, Oh. gimana? Karena memang lu mau kerja, ya lu nggak bisa rame-rame, nggak bisa, lu pasti dibatasin. Sekarang dari efek itu kan pembangunan juga sedikit kena terkendala. Terus yang kedua, kita punya barang-barang juga pasti kepending sama yang namanya shipping dan lain-lain. Ya itu bisnis sih sebenarnya. Tapi kita komitmen kok, pasti buka. Kalau ditanya kapan buka, gila bro, gue pindah dari perusahaan A ke perusahaan B cuma buat main-main. Buang waktu. Buang waktu pak. Wasting time. Wasting time, cuci Oke. tangan. Wasting hand itu. Iya, wasting hand. Bukan. Apa sih salah ya. Kalau wasting time itu cucilah waktu. Oke, siap. Cucilah waktu. Oke. Oke. Boleh, Di sini ada boleh. lagi nih pertanyaan dari Emma Sky. Apa sih? Emma Loin Sky. Gua juga nggak, itu tulisannya susah banget. Ini Gini lagi pertanyaannya. dilantik, Oke. lantik. Ini di Mall Balai Kota. Mallnya kan sepi, serem katanya gitu. Nggak salah tuh buka di situ. Oke. Wah, ini gawat juga nih Ini pertanyaan. gue lagi nggak mau jelekin mallnya nih. Enggak. Kalau Mallnya ditanya, bagus lah, mallnya bagus di sini Oh. ya kan. Oh. Mallnya bagus. Bagus banget. Rame. Rame ya banget. Kita rame toh. Oke, kalau untuk apa namanya Mall Balai Kota jangan khawatir lah. Mall Balai Kota tuh buka kok, pasti buka. Kita buka, ini mall bakal hidup lagi nih. Karena Amin. gini Hen, Maksudnya hidup lagi berarti dia bisa Gini. jalan nih dari Tangerang ke Jakarta gitu. lebih hidup. Oh, lebih hidup, bukan berjalan lebih gitu. berwarna. Oh, Hen. siap, Gini, siap. kan konsep bisnisnya fitness adalah lifestyle, gaya hidup. Nah, itu yang jadi saat ini nih, tren saat ini. Betul. Jadi fitness itu bukan sekedar olahraga saat ini. Bukan dong. Dan ini banyak nih yang orang nggak tahu nih, fitness itu untuk saat ini yang dari pengetahuan gue ya, dari pengalaman gue untuk di bidang ini saat ini, fitness itu udah menjadi lifestyle atau gaya hidup seseorang gitu. Itu benar. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi kalau untuk ditanya serem segala macam, datang dulu, lihat dulu. Lo pasti nyaman kok kesini. Apalagi lihat gua, itu pasti nyaman. Atur aja. Atur aja. Berarti Atur aja. nggak seserem yang seperti orang kira Hoax seperti itu ya. lo, hoax, ya. hoax lo, jangan percaya hoax lah. Dan Jangan kita percaya juga hoax lah. kayaknya yakin ya dengan adanya Starfit nih ya, dengan kondisi mau Balai Kota atau di tengah-tengah kota Tangerang nih, kita satu-satunya mega gym. Ya, dan gue yakin di sini akan boom. Nah, lo yakin apalagi gua yang yakin. Nah, Nah, gini, betul, Din. gua pengen meyakinin sama yang nonton sih, lebih tepatnya gini. Lo bayangin mega gym terbesar 3.000 meter persegi dengan 3.000 meter. punya 2 konsep pertama di Indonesia, anak-anak, dewasa dalam satu tempat. Harganya kalau boleh lo cek ke toko sebelah,
kita lebih oke. Oke. Kita punya merchandise juga, kita punya banyak dan banyak. Kita punya banyak hal lah. Jadi kalau lu bilang bakal ngebum, kita bakal lebih ngebum lagi kan. Tenang aja, pasti buka. Boom, pokoknya boom, Boom. ya. Nggak mau tahu alasannya, boom pokoknya. Harus boom. Yes. Oke. Itu kalau boomnya nuklir, ya kurang lebih segitulah. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi nih dari, tunggu, gue baca yang namanya keren dikit nih. Dodit, woi Dodit ini kayak stand up comedy namanya nih Dodit nih. Oke, nih permasalahannya tanya, oh iya bro Hen, nanya dong. Harganya berapa nih Starkit dan Starfit kata gitu. Oke. Kita kasih rate ya, supaya lu biar datang ke gue. Kalau lu cuma pakai harga segitu enggak. Harganya kita tuh dimulai dari 500.000 untuk yang kit sampai dengan segitu deh. Kita mulai 500.000 sampai segitu deh. Segitu deh. Segitu gitu deh. ya. Lu bayangin di mana program anak-anak 500 ribuan? Di mana? Di situ, di Starfit. Cuma di sini doang. Di Starfit. Yakin lu? Yakin. Emang yang lain gimana? Nggak ada yang berani ngasih harga segitu. Kita yang berani ngasih harga. Kita mulai dari 500. Ingat, mulai. Kita mulai dari 500 ribuan. ya. Bukan Sampai dimulai dari nol. Kan bensin, kalau itu bensin ya. Bensin, Beda. Pak. Berarti Nanti- dimulai dari 500. Nanti kita di endorse, Pak. Oh, oke. Jangan, Kalau Pak. di endorse boleh juga. Pahok. Oke, di sini pertanyaan selesai deh dari ini. Jadi kalau misalkan gue bacain semua ini bakal kepanjangan. Nah, alasan nih kenapa sih harus Starfit? Nah, Star Fitness ya atau Star Kids. Karena kan di saat ini kan banyak nih mega gym yang sudah banyak cabangnya. Oke. Kita ini bisa dibilang brand pendatang baru atau penantang baru bisa dibilang Yap, seperti itu. yap. Dengan konsep yang baru juga. Ada yang gue dengar ada virtual spinning, jacuzzi, ya kan itu pertama di Mega Gym Ya. ya kan? Ya. Dan itu kenapa sih harus sedangkan yang lain tuh ada yang lebih banyak. Bedanya kita dengan alasan kayak bedanya kita dengan Mega Gym yang sudah banyak, kenapa? Gitu Oke. loh. Karena kalau misalkan menurut gua nih pribadi, kalau misalkan gua jadi orang awam, Starfit apa ya itu ya? Gua belum pernah dengar, lebih enak kan gua di tempat-tempat yang udah terkenal gitu, banyak cabangnya Gini, gitu. kenapa sih lu mesti ke Starfit? Tadi gue bilang dari awal, kita adalah konsep pertama di Indonesia atau mungkin di dunia kali ya, Oh, di yang dunia, bawa maksudnya? konsep anak-anak dan dewasa di dalam satu tempat dengan luas segede gini. Kalau itu mungkin. Mungkin Soalnya- ya? Iya, kalau itu Oke, mungkin. itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya fasilitas, punya alat, semuanya kita nggak kalah sama yang udah ada ya dari brand-brand lain. Lo boleh cobain. Dan kita tadi gue sempet sounding ada jacuzzi ya. Jacuzzi itu kolam rendam abis enak-enak. Maksudnya. Wah, itu cewek-cewek digabung berarti. Kalau di Jakarta kemarin gua tanya sih, dipisah tuh Pak. Kalau di sini gimana nih Pak? Jangan buat gua kecewa tolong Pak. Maaf nih Hen, Hah? dipisah Hen, dipisah. Sayang sekali Pak. Tapi kalau Pak. ada approval khusus boleh. Oh boleh gitu. Boleh. Wah, ini jangan barengan Pak. Nanti Ahok telepon lagi. Tutup kita nanti. Cancel nggak jadi, izinnya nggak jadi. Bercanda ya. Karena kita punya kolam rendam air panas tuh bagus banget dalam artian habis lo exercise atau lo Air nggak mau panas atau air hangat? Kalau air panas gua takut mateng Pak. enggak gua ralat dalam artian air pas lah Air di badan pas lah lah ya, pas gitu. lah Oke, hangat oke. lah hangat kuku lah di mana lo bisa ngerasain sensasi abis nge-gym lo berendam di air panas. Terus habis itu kalau misalnya lo nggak mau nge-gym tapi lo mau berendam juga boleh. Oh nggak apa-apa begitu. Boleh. Jadi gua datang cuma sekedar berendam aja nggak masalah ya. Habis itu lo pilih nomor Hen. Oh, pilih nomor. Nomor locker Oh, Hen. nomor locker. Gila, Hen. Nomor locker dong. Kalau pilih nomor, pikiran gue traveling nih. Soalnya ada beberapa tempat yang pilih nomor gitu. Pasti nanya, Mbak, nomor yang paling bagus tuh, Mas? Oh, canda. Nomor Di cantik. counter handphone maksudnya. Iya, nomor cantik gitu loh. Oke, berarti untuk Mas David itu bisa bilang pertama dan Pertama ini dong. penting banget orang-orang harus Ya. tahu ya. Dan ini kenapa sih lo harus pilih? Ya kita konsep pertama dengan fasilitas yang lengkap dan Alat-alatnya lain-lain gitu ya. keren. Terus Dan habis itu lo punya luasnya gede banget. Biasanya kan mega gym ya bilang mega gym, totalnya luasnya segitu. benar. Kita gede banget Pak, gede Bukan banget. kaleng-kaleng ya Bukan Pak ya? kaleng-kaleng, Bukan ya. kaleng. 3.000 lah Yes. pas habis. Konsepnya sekaligus dewasa sama anak-anak. Jadi lu yang punya anak-anak
nggak usah bingung. Kadang lu mau olahraga lu tinggal anak-anaknya ya kan, sama lu tinggal ke tetangga atau pembantu lu. Kita nggak tahu pembantu lu, misalkan di rumah anak lu diapain ya. Kayak nitip cucian. Bukan aku nakutin sih ya kan, cuma kebanyakan seperti itu ya kan. Lu bawa aja deh anak lu ke sini deh ya kan, exercise bareng sama lu, workout bareng sama lu. Enak kayak gitu ya. Yes. Bisa nunggu dan boleh kan bawa orang tua. Boleh. Ada lounge juga berarti ya, tahu gue ya. Lounge, cafe, outdoor, lo mau ketemu klien segala macam, lo bisa meeting segala macam. Ini lifestyle bro, kita lagi ngomongin lifestyle ini bro. gue nggak tahu nih, ada cafe juga nih. Ada bro. Di atasnya ada cafe outdoor di mana lo kita sediain pemandangannya jalan raya Tangerang. Jalan Tangerang yang berdebu gitu, banyak kontainer gitu. Pak Wali Kota? Bukan saya. Oh Pak Wali iya. Kota. Bercanda Pak. Bukan. Nggak berdebu, sedikit berasap. Polusi berarti karena banyak kendaraan Pak. Betul, Makanya karena dikurangi. trafiknya bagus, Tangerang tuh bagus trafiknya. Oh, berarti Tapi menjual jangan nih. jalan bolong Pak, di depan. Jangan bolong Pak jalan itu. Oke, berarti itu untuk the best dari Star Fitness Yes. seperti itu ya. Ini ngomong tas nih apa sih? Buat apa sih ini tas? Oke, jadi gini, lo kalau lo join Diamond tuh di mana lifetime kita, membership lifetime kita, ini Diamond. Oh, udah tulisan diamond belakangnya ya berarti ya. Oh. Ini lo bisa dapetin Diamond ini dengan harga yang cukup relatif, kalau gue bilang murah ya. Kenapa gue bilang Diamond itu bukan membership Pak? Ini lebih ke arah investment. Oh, kalau investment kalau di mata gua berarti ada keuntungan dong buat gua. Betul dong. Itu Betul. apa tuh? Coba. Datang aja ke Starfit. Datang dulu. Datang dulu. Nanti bio segala macam, nomor telepon ada di bawah Ya, deskripsi. ada di bawah sini deh. Apa sih Diamond segala macam? Ketemu gua boleh si gendut ya kan. Henry sih nama gua sih ya kan. Cuma orang kenal gua sekarang sih si gendut dari panggilnya gitu. Nah, ini Pak Iko gitu. Nah, ini untuk bantal ada lagi nih. Gua bingung banyak banget ini nih. buat kids nih, ini yang perempuan, yang anak-anak laki-laki nih. Jadi ini buat di mobil. Jadi lo bisa bawa, lo peluk-peluk segala macam, atau lo sambil, kalau dari dulu kan gue bilang namanya bantal pegangan lah. Bantal gitu. pegangan Jadi buat gitu temenin ya. lo. Jadi di sini merchandise kita banyak, terus itu juga ada tumbler, ada tas, banyak lah, kita punya banyak gitu. Bagi lu yang kesepian nih kan bantal pegangan nih. Nah, bawa aja punya beginian berarti nih yang kesepian nih kan buat pegangan Pak biar nggak kesepian Pak. Lu curhat lo. Oke, berarti sampai sini aja berarti Pak ya udah jelas semua nih. Dan di sini gue pengen lihat ke atas juga sih nanti ya Pak ya. Nah, ini untuk progresnya sampai mana nih Pak udah? Udah, kita udah masuk ke tahap 80%. Udah 80%? 80%. Wah, kayak gue wajib ke Semua atas. skat udah naik, semua peluran udah bagus, udah rapi. Ya, Oke. kita udah Berarti- totalitas lah. Oke, berarti abis ini temenin gue naik ya Pak ya? Boleh? Oke ya? Boleh. Oke, kalau begitu sampai sini aja. Warga gendut, warga ngedut lebih Warga tepatnya ngedut. ya kan. Salam ngedut. Berjumpa lagi di minggu depan. Ngerumpi bareng si gendut.